Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca bagian penting dari Kisah Para Rasul pasal 16, mulai dari ayat 19 sampai 40. Inilah bagian ketika Paulus dan Silas ditangkap, dipenjara, memuji Tuhan, dan melihat kuasa Allah membuka pintu-pintu penjara. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Ayat 19 sampai 21. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita." Sahabat terkasih, terkadang kebenaran membuat orang lain tidak nyaman. Ayat 22 sampai 24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sahabat terkasih, kadang ketaatan membawa kita ke lembah, tetapi Tuhan tetap hadir di sana. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sahabat terkasih, pujian yang lahir dari hati yang percaya tidak pernah sia-sia. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sahabat terkasih, Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh manusia. Ayat 27 sampai 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Sahabat terkasih, Tuhan memakai Paulus bukan hanya untuk membuka pintu, tetapi menyelamatkan jiwa. Ayat 29 sampai 30. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Sahabat terkasih, kesadaran akan keselamatan sering lahir dari titik terendah seseorang. Ayat 31 sampai 32. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sahabat terkasih, keselamatan adalah anugerah yang sederhana. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 33 sampai 34. Pada malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ketika seseorang bertobat, sukacita masuk ke seluruh rumah. Ayat 35 sampai 36.
Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Sahabat terkasih, Tuhan membela orang yang hidup benar. Ayat 37 sampai 39. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang, minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Sahabat terkasih, Tuhan menegakkan keadilan pada waktunya. Ayat 40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Sahabat terkasih, dari penjara kembali melayani. Hati yang dipenuhi Tuhan selalu kembali memberi kekuatan kepada orang lain. Sahabat terkasih, dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40, kita belajar Tuhan hadir bahkan dalam penjara hidup kita. Pujian membawa kuasa terobosan. Pertolongan Tuhan bisa datang secara supranatural. Keselamatan Tuhan bisa menjangkau sebuah keluarga. Tuhan membela umatnya dan memulihkan kehormatan mereka. Setelah dilepaskan, Paulus dan Silas kembali melayani. Mereka tidak berhenti. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk tetap memuji-Mu dalam masa sulit, tetap percaya pada penyertaan-Mu, dan tetap melayani seperti Paulus dan Silas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika pembacaan Alkitab ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.